Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Rahmi Saidina dari kelas 12 MP1. Di sini saya akan memaparkan khutbah bertemakan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kehidupan, dan nikmat iman serta Islam hingga hari ini. Marilah kita bersyukur kepada Allah, Sang Pencipta alam semesta, yang senantiasa memberi kita karunia dan rezeki yang tak terhingga. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, pembawa risalah kebenaran, kepada keluarga beliau, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Dalam kesempatan yang mulia ini, khotib mengajak kita semua untuk merenungkan pentingnya mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Mengingat Allah adalah dalam bahasa agama disebut zikrullah, merupakan ibadah yang sangat sederhana namun memiliki dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang, kehidupan menjadi lebih bermakna, dan kita terhindar dari berbagai perbuatan yang dilarang olehnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi ala bizikrillahi tatmainul qulub, yang artinya ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ayat ini menegaskan bahwa hati yang gelisah, pikiran yang resah, dan jiwa yang gundah akan menemukan ketenangan dalam zikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, jika kita lalai dalam mengingatnya, hidup kita akan meliputi rasa ketidakpuasan dan kebingungan yang tiada akhir. Nah, mengapa sih kita harus mengingat Allah Subhanahu wa taala? Jadi, yang pertama itu menguatkan iman dan takwa. Dengan senantiasa mengingat Allah, kita akan selalu merasa diawasi olehnya, sehingga perbuatan kita menjadi lebih terkendali dan terarah. Zikir juga menjadi cara kita mempertebal iman di tengah-tengah godaan dunia yang seringkali melalaikan kita dari tujuan utama kehidupan ini. Dan yang kedua, yaitu ada zikir sebagai penyejuk hati dan penghapus dosa. Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis riwayat Tirmizi, yaitu tidak ada yang lebih baik dan lebih suci di sisi Allah pada hari kiamat daripada orang yang banyak berzikir kepada Allah. Dengan kita memperbanyak zikir, dosa-dosa kita diampuni dan kita disucikan dari segala keburukan. Maka zikir bukan hanya ibadah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, namun juga bentuk penebusan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dan yang ketiga, zikir sebagai perlindungan dari godaan syaitan. Syaitan selalu berusaha menjerumuskan kita ke dalam keburukan dan dosa. Namun, orang yang senantiasa berzikir akan dilindungi oleh Allah dari godaan dan tipu daya syaitan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, yaitu barang siapa yang membacakan zikir La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi sebanyak 100 kali maka akan diberikan kepadanya perlindungan dari syaitan pada hari itu sampai sore harinya. Zikir kepada Allah bisa dilakukan dengan kapan saja dan di mana saja. Maupun berbaring, kita bisa mengingatnya. Tidak perlu menunggu waktu tertentu atau keadaan khusus untuk berzikir. Dan juga dalam berbagai aktivitas kita sehari-hari, kita bisa berzikir kepada Allah. Bahkan ya, ketika kita bekerja, berusaha, ataupun sedang bersama keluarga, zikir tetap bisa dilakukan.
Namun dalam berzikir bukan hanya lisan yang perlu dilibatkan, hati dan pikiran kita ikut serta. Karena zikir yang sempurna adalah yang dilakukan dengan keikhlasan dan kesadaran penuh akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, marilah kita jadikan zikir sebagai gaya hidup, bukan hanya sekedar ibadah rutin. Jadikan zikir ini sebagai sumber kekuatan kita dalam menjalani kehidupan ini, baik dalam kesulitan maupun kemudahan. Baik, segitu saja pemaparan materi mengenai senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum kita menutup penutupan materi ini, saya akan sedikit memberikan kesimpulan mengenai materi tersebut. Baik, untuk kesimpulannya, jadi marilah kita semua berusaha untuk senantiasa mengingat Allah dalam setiap keadaan. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang istiqomah dalam ketaatan, selalu mengingatnya dan menjauhkan kita dari kelalaian yang menjerumuskan. Jadi, ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa berzikir, mengingat kebesaran dan kekuasaan-Mu, serta menjadikan hidup kami penuh berkah dan kedamaian. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, segitu saja pemaparan materi dari saya. Mohon maaf ada kesalahan kata atau pengucapan yang tidak sengaja maupun disengaja, dan mohon maaf atas kekurangannya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.